Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, dan ucapan selawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan fikih muamalah pada bab yang kedua, al-babus tsani, bab yang kedua, fir riba, tentang riba, wa fihi masailu, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah atau beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifur riba wa hukmuhu, definisi riba dan hukumnya. Al-awwal ta'rifuhu, yang pertama adalah definisinya. Ar-riba fil lughati az-ziyadatu. Riba secara bahasa maknanya adalah tambahan. Wa syar'an, dan secara syar'i adalah ziyadatu ahadil badalainil mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata 'iwadun. Secara syar'i, makna dari riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang dibarter sejenis tanpa adanya imbalan yang dikompensasikan untuk tambahan ini. Nah, definisi ini definisi yang sepertinya tidak mewakili keseluruhan dari cakupan riba. Ini sepertinya hanya pada riba hutang, pada riba jual beli ya. Namun tidak masalah, nanti insyaallah ta'ala kita akan jelaskan ya jenis-jenis riba insyaallah ta'ala. As-sani hukmuhu, yang kedua adalah hukumnya. Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Riba itu diharamkan dalam kitabullah Al-Quran. Qala jalla sya'nuhu, telah berfirman Allah yang maha agung kedudukannya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini adalah ungkapan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Wa qala azza wa jalla, dan telah berfirman Allah, zat yang maha perkasa lagi maha agung, dalam surah Al-Baqarah 278, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang menjadi sisa dari riba jika kalian benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman dan mengkaitkan kebenaran iman dengan ketakwaan yang diiringi atau disertai dengan upaya meninggalkan riba. Upaya meninggalkan riba, demikian. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi asyaddil wa'idi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang berinteraksi dengan riba dengan berbagai ancaman yang berat, dengan ancaman yang paling berat. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 275, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka kelak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena kena tekanan, karena minal mas, karena kena tekanan penyakit gila. Ya. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena terkena tekanan penyakit gila. Ay la yaqumuna min quburihim indal ba'si illa ka qiyamil masru'i halata sar'ihi. Yaitu tidaklah mereka bisa berdiri dari kuburan-kuburan mereka ketika dibangkitkan kecuali seperti berdirinya orang yang terkena penyakit epilepsi di saat kumatnya. Wadzalika li tadakhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Yang demikian itu disebabkan membesarnya perut-perut mereka dengan sebab mereka memakan riba ketika di dunia. Nah, ini tentunya ancaman yang sangat berat, ya. Oleh karenanya, ketika seorang muslim mukmin mendengarkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tentang keharamannya, ini sudah cukup untuk dihindari. Haram itu artinya sesuatu yang dia terhalang untuk bisa didekati. Yang mestinya dengan demikian seorang muslim tidak akan mendekatinya karena ia memiliki keimanan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman dan mengkaitkan dengan keimanan. Ini merupakan bentuk syarat keimanan untuk meninggalkan riba dan mengkaitkan itu dengan ketakwaan, seperti itu. Sudah cukup bagi orang beriman untuk meninggalkannya. Lebih-lebih ketika di sana ada ancaman berat, ada ancaman siksa, ada ancaman hukuman bagi pelaku riba. Di antaranya adalah tidak mampu berdiri setelah kebangkitan, melainkan seperti berdirinya orang yang terkena penyakit epilepsi di saat kumatnya. Demikian. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu disebutkan oleh para ulama karena membesarnya perut mereka disebabkan dahulu mereka makan riba di dunia. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya termasuk dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba, dan beliau mengutuk setiap orang yang berinteraksi dengan riba. Ala ayyi halin kanu, dalam kondisi apapun mereka itu. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridai beliau, ia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, orang yang mencatat riba, dua orang saksi riba. Dan beliau mengatakan mereka itu sama dalam dosa. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Waqad ajma'atil ummatu ala tahrimihi, dan umat Islam seluruhnya sepakat dengan status ijma' atas keharaman riba tersebut. Demikian.
Baik, ini definisi dan hukum riba. Berikutnya, al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Masalah yang kedua, pembahasan yang kedua, al-hikmatu fi tahrimihi. Hikmah di balik pengharamannya. At-ta'ammulu bir-riba yahmilu ala hubbi dzati wa takalibi ala jam'il amwali wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ati. Berinteraksi dengan riba itu mendorong untuk mencintai riba tersebut, zat dari riba itu. Dan mendorong untuk berpacu, ya. Mendorong untuk berpacu, mengumpulkan harta dan menghasilkannya tanpa jalur-jalur yang syar'i, yang disyariatkan. Wa tahrimuhu rahmatun bil ibadi, dan pengharaman riba tersebut merupakan bentuk rahmat terhadap para hamba. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akhirin bi ghairi iwadin, karena sesungguhnya pada riba tersebut terdapat bentuk mengambil harta orang lain tanpa adanya kompensasi, imbalan. Idil murabi ya'kulu amwalin nasi, idil murabi ya'kulu amwalan nasi duna ay yastafidu syai'an fi muqabilihi. Karena orang yang melakukan riba memakan harta manusia tanpa mereka memberikan sedikit pun pada kompensasinya, imbalan atas pengambilan harta tersebut. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara'i. Sebagaimana bahwasanya riba itu menghantarkan untuk membesarkan harta dan menambah harta tanpa memperhitungkan kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha, sebagaimana bahwasanya riba tersebut menghantarkan kepada pembesaran harta dan tambahan harta tersebut ala hisabi salbi amwalil fuqara'i, di atas perhitungan penjarahan harta orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini riba. Riba dianggap seperti bentuk pengambilan harta atau penjarahan harta orang-orang fakir, orang miskin. Wa yu'awidul murabi al-kasla wal khumula wal ibtida'a wal ibti'ada 'anil istighali bil makasibi al mubahati an nafi'ati. Wa yu'awid al murabiya al kasla wal khumula, dan riba tersebut yu'awidu akan membiasakan al-murabiya, pelaku riba tersebut,
terhadap sifat al-kasla wal khumula wal ibti'ada 'anil istighali bil makasibi al-mubahati an-nafi'ati. Jadi riba itu akan membuat terbiasanya pelaku riba al-kasla, ya, pada sifat malas, wal khumul, lamban dalam bekerja, wal ibti'ad, dan jauh, anil istighali bil makasibi, dari menyibukkan diri dengan usaha-usaha al-mubahati an-nafi'ati, yang boleh lagi bermanfaat. Jadi ini riba. Riba bisa menjadikan pelaku riba itu pemalas, lamban dalam bekerja. Ya, bagaimana tidak, dia hanya ya memberikan uang lalu dia terima keuntungan tanpa dia mau rugi. Ya, tanpa dia mau rugi. Tanpa dia mau menerima resiko kerugian. Nah, ini tentunya apa? Pemalas. Ya. Kemudian lamban kerja. Penghayal seperti itu. Bahkan bisa jadi berikutnya jadi penghambur-hambur uang karena begitu mudahnya untuk mendapatkan uang. Yang jelas, ya, dia tidak akan mau untuk sibuk dengan usaha-usaha yang halal lagi bermanfaat. Kama anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nasi wa saddan libabil qardil hasani wa tahakkumu tabaqatin minal murabina bi amwalil ummati wa iqtisadil biladi. Sebagaimana bahwasanya dalam riba tersebut terdapat pemutusan terhadap perkara yang baik di antara manusia, yaitu berbuat kebaikan kepada manusia. Ya. Ini bisa memutuskan ya tindakan-tindakan kebaikan karena selalu pamrih. Ketika memberi, pamrih. Ya, demikian. Dan ini menutup pintu ya pemberian hutang yang baik. Mestinya kalau hutang diberikan tujuannya adalah untuk membantunya. Namun di sini ada keuntungan dengan kewajiban mengembalikan lebih. Nah, tentunya ini merupakan bentuk ya memutus kebaikan-kebaikan seperti ini. Wa tahakkuma tabaqatin minal murabina bi amwalil ummati wa iqtisadil biladi. Dan pengendalian oleh sekelompok dari para pelaku riba terhadap harta umat manusia dan perekonomian negara. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala. Dan itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa in zada malal murabi fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi. Dan itu walaupun bertambah. Dan itu yaitu riba itu, walaupun riba itu menambah harta pelaku riba, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghancurkan keberkahannya dan tidak akan memberkahi padanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah-sedekah. Surah Al-Baqarah 276. Baik, nah ini dia hikmah diharamkannya riba. Karena memang ya banyak
keburukan-keburukan, dampak buruk yang muncul dari riba ini. Nah, tentunya secara umum tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan pada sesuatu tersebut ada keburukan-keburukan. Sebagaimana sebaliknya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan sesuatu, pastilah, melainkan di sana pastilah ya terdapat kebaikan-kebaikan. Demikian. Berikutnya, al-mas'alatu as-sadisatu, masalah ketiga atau pembahasan yang ketiga. Anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Kita akan bahas berikutnya adalah tentang jenis-jenis riba. Awalan, yang pertama, riba al-fadli, riba al-fadl. Apa itu fadl? Makna al-fadl adalah az-ziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan. Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawiyaini al-muttafaqaini jinsan. Atau al-muttafiqaini jinsan. Kita ulangi. Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Riba fadl adalah tambahan pada salah satu barang barteran yang ribawi yang sama jenisnya, yaitu tambahan pada salah satu dari barang yang dibarter, barang ribawi yang dibarter yang sama jenisnya. Contoh di sini akan disebutkan. Misaluhu, contohnya, an yashtariya syakhsun min akhara alfa sa'in minal kumhi bi alfin wa mi'atai sa'in minal kumhi. Contohnya adalah seseorang membeli dari orang lain 1000 sa' dari biji merah. Kumh artinya adalah biji merah, yaitu biji-bijian semacam gandum yang berwarna merah. 1000 sa' dari biji merah itu ya dibeli dari pihak lain dengan harga atau dengan pertukaran 1200 sa' dari biji merah yang lain. Ya. Jadi barter antara 1000 sa' dengan 1200 sa' dari barang ribawi yang sama jenisnya. Kalau di Indonesia, bahan makanan pokok yang sering digunakan atau yang selalu digunakan adalah beras. Contohnya adalah beras ya 10 kilo ditukar dengan 12 kilo. Kira-kira demikian. 10 kilo ditukar dengan 12 kilo. Mungkin barangkali satu kualitasnya ya bagus, yang lain rendah. Nah, maka ini tidak boleh yang seperti ini. Ini bentuk jual beli atau barter ya yang mengandung riba al-fadl. Wa yataqabidul muta'aqidani al-iwadaini fi majlis aqdi. Kedua pelaku akad tersebut itu saling mengambil imbalannya, yaitu barang sebagai pembayarannya di majelis akad. Fahadhihi az-ziyadatu, maka ini ada tambahan. Wahia
Maka tambahan ini wahia mi'ata sa'in minal qumhi, maka tambahan ini yaitu 200 sa' dari biji merah tersebut, la muqabila laha, tidak ada kompensasinya, tidak ada imbalannya. Wa innama hiya fadlun, sesungguhnya dia itu hanyalah fadlun, tambahan. Jadi tadi kan pertukaran atau barter antara 1000 sa' dengan 1200 sa'. Mestinya ditukar 1000 sa' dengan 1000 sa'. Tapi ditukar dengan lebih 1200 sa'. Maka 200 sa' ini adalah tambahannya. Demikian. Sementara ini tidak ada imbalannya, ya, untuk pihak yang lain. Seperti itu. Maka ini adalah riba fadl. Hukmuhu, hukumnya adalah haramatis syari'atul islamiyatu ribal fadli fi sittati asya'a. Hukumnya adalah syariat Islam mengharamkan riba fadl pada 6 barang. Al-dhahabu wal fiddatu wal burru wasya'iru wat tamru wal milhu. Emas, perak, biji merah, al-bur, nama lainnya adalah al-qumh atau hintah, ya. Inilah biji merah. Wasyair, kemudian ini gandum, yaitu biji yang berwarna putih. Kemudian kurma dan garam. Fa idza bi'a wahidun min hadhil asya'i as-sittati bijinsihi hurrimat az-ziyadatu wat tafadulu bainahuma. Maka apabila dijual belikan salah satu dari ke-6 jenis barang-barang ribawi ini dengan sejenisnya, maka diharamkan adanya tambahan dan diharamkan, ya, adanya kelebihan di antara keduanya. Jadi tidak boleh ditambah pada salah satunya dan tidak ada boleh kelebihan di salah satunya. Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasya'iru bis-sya'iri wal tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi." Emas dengan emas, yaitu barter tukar emas dengan emas, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Mislan bimislin, semisal di dalam, ya, semisal dengan semisal, maksudnya sama, ya, dalam takaran, ya, dan sama dalam takaran dan sama dalam timbangan. Begitu juga maksudnya sama di dalam nilai, ya, dan biadin, kontan. Nah, ini 2 syarat disebutkan tadi, yaitu tidak boleh dia ada kelebihan dan dia harus kontan, seperti itu. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambah, maka sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawaun. Orang yang mengambil tambahan tersebut atau orang yang memberi tambahan tersebut itu sawaun, sama saja. Sama saja, yaitu sama di dalam dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa yuqasu ala hadhihi al-asya'i as-sittati ma syarakaha fil 'illati fayuharramu fihi at-tafadulu. Dikiaskan kepada ke-6 barang-barang ribawi ini adalah apa saja yang sama dengannya, ya, dalam sebabnya, dalam illahnya, ya, maka diharamkan padanya adanya, ya, kelebihan. Baik, kita akan lihat apa saja alasan atau sebab-sebab, ya, keharaman, ya, dari riba tersebut. Fa'illatur riba fi hadhil asya'i, ya, alasan riba pada barang-barang ribawi ini adalah al-kailu wal waznu,
yaitu kail wal wazn, yaitu takaran dan timbangan, yaitu barang yang dia bisa ditakar dan barang yang bisa ditimbang. Fayuharramu at-tafadulu fi kulli makilin wa mauzunin. Maka diharamkan adanya kelebihan pada setiap ya barang yang dia ditakar dan ditimbang. Demikian. Seperti itu. Walaupun ya ada penjelasan yang lain dari para ulama bahwasanya ya untuk emas dan perak maka illah yaitu alasan ribanya adalah dia qimah, yaitu dia qimah atau samaniyah atau qimiyah, yaitu yang dia merupakan alat tukar atau alat pembayaran. Kalau sekarang kita mata uang, demikian. Oleh karenanya semua mata uang ya maka dia termasuk barang-barang ribawi yang bila ditransaksikan dengan cara yang tidak terpenuhi syarat-syarat syar'inya maka jatuh kepada riba. Adapun ya biji merah, gandum, kurma dan garam ya itu maka alasan ribanya adalah dia bahan makanan yang ditimbang dan ditakar seperti itu dan juga bisa disimpan. Oleh karenanya disamakan dengan hal tersebut adalah seperti bahan makanan yang ada di dunia saat ini, yaitu beras. Yang tidak disebutkan dalam dalil beras ini, namun disamakan dengan hal tersebut. Baik, jadi kita ulangi, keenam barang-barang ribawi, yaitu emas, perak, kemudian biji merah, gandum, kurma, dan garam, maka keenam barang-barang ribawi ini, maksud dari barang-barang ribawi adalah barang-barang yang apabila tidak terpenuhi syarat-syarat syar'inya dalam barternya, dalam jual belinya, maka dia jatuh kepada riba. Nah, keenam barang-barang ribawi ini itu terbagi menjadi dua kelompok besar, dua kategori besar. Yang pertama, dua yang pertama itu emas perak. Emas dan perak disamakan ya atau dikategorikan dia dalam kelompok ya mata uang, yaitu alat tukar, alat pembayaran. Karena di zaman Nabi SAW dahulu emas dan perak itu ada yang dijadikan sebagai alat tukar, yaitu emas diwakili dengan dinar dan perak diwakili dengan dirham, seperti itu. Baik, oleh karenanya ya emas dan perak yang ini merupakan asal, baik itu dia sebagai perhiasan maupun dia sebagai alat tukar, ya. Demikian pula alat-alat tukar zaman sekarang seperti mata uang yang berlaku, maka dia disamakan dan termasuk ke dalam barang-barang ribawi. Berikutnya yang empat, ini kelompok yang kedua, ya, atau kategori yang kedua, ya. Keempat berikutnya setelah yang dua emas dan perak, empat berikutnya yaitu biji merah, gandum, kurma, dan garam ini dikelompokkan kepada ya bahan makanan pokok yang dia bisa ditakar dan ditimbang serta disimpan. Nah, apa saja di zaman ini yang menjadi bahan makanan pokok dan bisa ditakar serta ditimbang dan dia bisa disimpan, maka termasuk barang-barang ribawi seperti itu. Ya, oleh karenanya ketika dia bertukar atau ditukar, dibarter sejenis, maka wajib terpenuhi dua syarat, yaitu syarat dia sama dalam kuantitasnya, baik itu sama dalam nilai, sama dalam takaran, sama dalam timbangan, ya. Kalau tidak sama maka jatuh kepada riba fadl yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua,